Hey everything, terima kasih yang udah klik video ini. Selamat datang di update. Ada apa sih di internet? Hai sobat aktif produktif, gimana nih kabarnya? Wah, pas banget update hadir lagi menemani malam minggu kalian yang semelehoy ini. Nah, ini para jomblo nih udah pada malam mingguan belum? Canda malam mingguan. Nah, kita sebagai jomblo itu harus selalu kuat ya bunda. Kalau tiap malam mingguan itu harus kuat gitu. Melihat pemandangan-pemandangan couple-couple gitu. Tapi tenang, di sini pada update kali ini aku bakalan nemenin kalian, bakalan ngajak kalian jalan-jalan ke jalan yang benar gitu. Karena biasanya kalian kan jalannya ke remang-remang gitu ya. Biasalah. Nah, pada sesi update kali ini aku bakalan bahas mengenai pertanyaan-pertanyaan dari DM kalian nih yang bejibun di Instagram aku. By the way, terima kasih banget buat adik-adik SMK yang gumus-gumus ini yang udah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan kritisnya. Dan kebanyakan sih pertanyaan-pertanyaannya itu mengenai persiapan psikologis apa aja sih yang diperlukan sebelum memasuki dunia kerja gitu. Nah, memang dunia kerja ini kan sesuatu hal yang baru ya buat adik-adik gumus ini. I feel you guys, kayak gimana dukun-dukunnya, deg-degannya gitu, dan bagaimana bingungnya itu. Aku juga pernah merasakan hal itu gitu. Makanya aku mau sharing di sini, aku mau memperjelas di sini gitu kepada kalian agar kalian itu nggak bingung lagi. Nah, sebenarnya aku mau jelasinnya dengan konsep vlogger yang estetik gitu ya, ngobrol-ngobrol cantik. Tapi sepertinya kayak aku pembawaannya ini jiwa-jiwa Miss Queen gitu. Miss Queen, jadi ngobrolnya itu yang santai-santai aja, yang relax aja, kayak bapak-bapak di pos ronda gitu, yang ada sesajennya sambil ngobrol. Tahu nggak sih sesajennya itu dari kayak kopi gitu, terus gorengan-gorengan, pisang goreng, ngap pisang goreng gitu. Ya kan, lebih baik kayak gitu sih, karena kayaknya lebih santai, lebih calm down gitu, bukan sih? Oke, tak perlu berlama-lama lagi, kita lanjut seluruh. Yang pertama itu kalian penting banget untuk menumbuhkan atau menentukan motivasi serta tujuan kalian masuk ke dunia kerja itu apa nantinya gitu. Nah, dengan begini karir kalian bakalan lebih terarah gitu, dan kalian lebih mudah untuk mencapai progres nantinya ketika kalian masuk ke dunia kerja kayak gitu. Nah, analogi sederhananya ya, kalau kita menghabiskan waktu malam minggu gitu, nah kita udah ada niat nih, udah ada motivasi, aku mau malam mingguan nih biar nanti lebih bahagia gitu, karena sumpet banget ngerjain tugas-tugas mulu gitu. Akhirnya yaudah, nanti jam 8 malam mingguan gitu. Tujuannya kemana ya? Ke alun-alun Nanju aja gitu, nanti sambil makan cireng anget terus lihat topeng monyet gitu contohnya ya bun. Kayak gitu. Jadi malam minggu kita bakal lebih efektif, kita juga lebih bahagia juga kan nantinya, karena kita udah terencana semuanya itu, udah ada motivasinya, udah ada tujuannya gitu. Nah, beda lagi kalau kita dari awal nggak punya motivasi, terus nggak punya tujuan lagi gitu. Contohnya kayak kita sebenarnya nggak mau nih malam mingguan, nggak ada niatan malam mingguan, malah pengennya ya rebahan aja ngelihat drakor ya kan. Contohnya kayak drakor Penthouse itu bagus banget, contohnya kayak gitu. Nah, tapi temen kita itu maksa kita untuk malam mingguan. Nah, ini beda lagi ceritanya. Kalau gini nih, kita pastinya kayak males banget gitu kan ketika ditanya enaknya mau kemana nih malam mingguan gitu. Pastinya karena kita tadi terpaksa, akhirnya ya udah jawab asal-asalan aja, kayak ya udah terserah mau kemana kayak gitu pastinya ya kan. Nah, kalau kayak gitu akhirnya jadilah cuman muter-muter di jalan. Ini mah bahagia enggak, tapi
tekor iya ya kan, karena bensin habis gitu. Makanya kayak buang-buang waktu aja kalau nggak ada motivasi dan tujuannya. Makanya penting banget buat kita untuk menentukan motivasi untuk masuk dunia kerja itu apa gitu. Dan apakah kita benar-benar niat untuk masuk ke dunia kerja atau enggak. Dan kalau kita udah memastikan bahwa kita punya niatan atau punya motivasi kita itu apa, kita udah nentuin, maka selanjutnya adalah itu, kalian catat tujuan-tujuan kalian atau goals-goals kalian itu apa selama di dunia kerja nantinya gitu. Oke, next ke selanjutnya yang kedua. Celing. Ya, apa sih namanya resiliensi itu? Makanan apa sih? Boso opo itu? Boso alien ta? Pasti kayak gitu kan pertanyaannya. Nah, secara sederhananya resiliensi itu ada jiwa pantang menyerah. Nah, kita kan tahu dunia itu kan keras ya dulur-dulur, keras loh. Sama aja kayak dunia kerja gitu. Dunia kerja ini kita juga banyak pressure-nya, apalagi dari pemimpin-pemimpin kita gitu. Tugas-tugas kita itu juga banyak, kewajiban-kewajiban kita juga banyak. Kalau kita nggak punya jiwa pantang menyerah, pastinya kita akan mudah stres itu, bunda, bapak-bapak semua. Ya wahai kawan-kawanku. Maka dari itu kita penting untuk membiasakan jiwa pantang menyerah. Kayak gimana sih membiasakannya gitu? Kalau aku sih biasanya ada tips tertentu nih. Nah, kalian bisa menggunakan ini juga atau mencoba untuk melakukannya juga. Setiap aku punya atau menghadapi apa itu kejadian-kejadian buruk kayak gitu atau sulit, nah biasanya aku bakalan mencatat itu ke dalam buku harian. Nah, mencatatnya itu dari dua sisi, jadi aku melihatnya dari dua sudut pandang ya terhadap kejadian itu. Yang pertama adalah sisi negatif, yang kedua sisi positif. Nah, sisi negatifnya itu berupa kayak apa sih kegagalanku di situ gitu, apa sih resiko yang aku tanggung, kesulitan-kesulitanku itu apa aja. Nah, itu aku tulis. Nah, untuk sisi yang selanjutnya atau sisi yang satunya ini itu sisi positif, jadi hikmahnya apa sih gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, di sisi positif ini aku juga mencatat apa sih yang sudah aku lakukan. Ya meskipun hasilnya tetap buruk ataupun sulit, tapi setidaknya ada kan ya usaha-usaha yang udah aku lakukan. Nah, aku tetap harus bisa menghargai hal itu. Nah, ini udah ada sisi positif, udah ada sisi negatif, udah imbang kan. Dengan begini pemikiran kita atau pemikiran diri kita ini akan lebih seimbang dan kita lebih tetap bisa menghargai, lebih positif juga terhadap diri sendiri meskipun dalam keadaan terpuruk. Dengan begitu energi-energi positif itu akan membuat kita lebih mudah untuk bangkit lagi, lebih mudah untuk percaya bahwa oh, kita masih punya potensi nih, kita masih punya kesempatan, kenapa kita nggak melakukannya lagi gitu. Kenapa kita nggak mencoba hal itu lagi, pasti kita akan bakalan berhasil kok kayak gitu. Makanya penting banget nih hal ini, seperti itu pentingnya, pokoknya penting banget untuk menumbuhkan dan membiasakan jiwa pantang menyerah atau resiliensi. Oke gitu ya bunda, wahai bunda-bunda, bapak-bapak dan juga kaula muda, guys. Kalau buat bunda-bunda dan bapak-bapak ini bisa mengarahkan anaknya untuk lebih aware terhadap dirinya untuk menumbuhkan jiwa pantang menyerah tadi ya gitu. Oke, next ke selanjutnya yang terakhir. Sling. Ya, betul sekali Maxer. Kita perlu banget untuk meminta saran dan juga dukungan dari orang tua. Kalian jangan durhaka ya. Udah jadi beban keluarga, rebahan mulu, nggak minta restu dari orang tua lagi, kan ribet juga. Makanya itu penting banget untuk kita mengkomunikasikan rencana karir kita dan meminta saran-saran
kepada orang tua, biar rencana karir kalian itu lebih wow gitu ya kan. Dan pastinya para orang tua ini akan memberikan saran-saran kepada kalian. Nah, saran-saran ini nih itu pasti mind blowing banget, wow, impresif banget, karena orang tua ini ibarat kata udah manusia yang banyak pengalamannya gitu, asam garamnya gitu, makan asam garam. Hebat kan makan asam garam. Nggak keasinan tuh ya kan. Udah pokoknya intinya jam terbangnya itu udah tinggi gitu loh bosku. Nah, makanya penting banget untuk meminta saran terkait rencana kalian kepada mereka gitu. Karena ya terkadang kita sebagai kawula muda ini kan pemikirannya itu masih primitif gitu. Perlu banyak pencahayaan ilahi gitu, makanya penting banget untuk melakukan itu. Dan juga jangan lupa untuk minta dukungan dari orang tua, karena dukungan dari orang tua inilah yang membuat kita, nah lihat kan ya kayak gitu. Dan kalau malam minggu itu pasti banyak motor lewat gitu ya. Kita fokus lagi ya, sorry. Nah, penting banget untuk kita juga kayak meminta dukungan gitu dari orang tua, meminta restu dari orang tua. Dengan begitu kita akan lebih percaya diri untuk menghadapi dunia kerja dan menghilangkan rasa cemas kita terkait hal-hal yang berhubungan dengan dunia kerja kayak gitu, makser. So itulah hal-hal yang harus kalian persiapkan sebelum memasuki dunia kerja. Ya, sudah waktunya kita untuk menyelesaikan ini ya. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata maupun menyinggung oknum-oknum tertentu selama kita sharing tadi gitu, selama kita ngobrol-ngobrol santai tadi ya, maaf banget. Dan jangan lupa kalian jaga kesehatan ya, pakai masker, pakai hand sanitizer, karena corona kan masih ada di Indonesia ini. Semoga saja corona cepat menghilang ya. Nyahlah dari sana, nyahlah dari sini. Nah, kalau kalian mau sharing-sharing lebih privasi dengan saya ataupun lebih lanjut, kalian bisa menghubungi nomor WhatsApp saya di 085 748 830 724. Yeay. Diingat-ingat ya, jangan cuma pacar Anda aja yang ada di pikiran Anda. Pokoknya jangan lupa dicoba tadi ya, aspek-aspek atau hal-hal yang udah aku jelasin ke kalian. So, see you next time guys di update-update selanjutnya. Bye-bye.